hasil rapat dengan Menteri Perhubungan dan jajaran eselon 1. Yang kedua agendanya adalah pemaparan sekilas tentang Omikron dan apa sih yang bisa kita lakukan untuk mencegah itu, khususnya taruna dan pengasuh. Ya, sekali lagi ini taruna dan pengasuh supaya penyebarannya tidak masif. Nah, dan minta taruna yang hadir maupun pengasuh yang hadir untuk dapat mengisi daftar hadir. Sekaligus kami gunakan sebagai link untuk penyampaian risalah. Hari ini sekaligus juga untuk penerbitan sertifikat. Untuk acara yang pertama, mohon perkenan Pak PLT Kepala Badan memberikan briefing terkait dengan pedoman new normal di kampus yang perlu direvisi. Dipersilakan Pak Kepala, Pak PLT. Terima kasih Pak Sesbadan atas waktunya. Suara saya bisa diterima dengan baik? Ya, agak kecil Pak, ya. Agak kecil. Ya, agak kecil. Agak kecil Pak suaranya. Di ya, Surabaya terasa masih kecil. Gede. Oke, siap. Jelas Bapak. Sudah bisa didengar? Sudah lebih baik? Siap Bapak, jelas. Jelas Pak. Terima kasih. Alhamdulillah, jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam budaya, salam kebajikan, salam kebangsaan, salam prestasi. Yang Bapak Sesbadan, Bapak-bapak para kapus atau yang mewakili, Bapak Ibu para direktur atau yang mewakili kepala balai, para pejabat, para pengasuh, dan adik-adikku semua, para taruna-taruni, mulai dari Aceh sampai dengan Jayapura, yang saya cintai dan saya banggakan. Siap. Tentunya berterima kasih Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada siang hari ini kita masih bisa berkumpul melalui daring sesuai dengan undangan Pak Sesbadan tadi. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui dan harus kita laksanakan. Yang pertama adalah menindaklanjuti arahan Bapak Menteri Perhubungan dan Bapak-bapak pimpinan khususnya eselon 1 dan eselon 2 dalam lalu rapat pimpinan dan pada kesempatan-kesempatan lain. Bahkan kemarin siang jam 10 atau jam 11 pagi saya juga ditelepon oleh Bapak Menteri menanyakan sejauh mana progresnya hasil webinar, hasil arahan dalam Rapim, tindak lanjutnya di BPSDM seperti apa. Beliau masih menyatakan seperti itu, menyampaikan kepada saya, sudah saya berikan beberapa jawaban setelah kita melakukan langkah-langkah. Namun demikian, ini juga perlu langkah konkret bukan hanya pada level PLTK Badan, Sesbadan maupun para direktur dan pembantu direktur, tapi ini harus membumi sampai ke seluruh taruna. Hal-hal yang lain yang saya dapatkan berdasarkan evaluasi beberapa hari ini dan hasil sidak kami, mungkin nanti Pak Sesbadan bisa menyidak PIP Semarang. Mungkin Pak Kapus Laut juga bisa menyampaikan kondisi di STIP dan lain sebagainya. Ini sebagai pembelajaran kita. Contoh yang saya lakukan kemarin, misalkan di STPI, ya, tadi malam jam 9 sampai jam 11 lah kurang lebihnya, saya sama Pak Abdi Pendidikan Pusbang Udara dan Pak Soekarwoto, Kabak Pendidikan di PPI Curug. Contoh yang saya dapati misalkan dalam kehidupan asrama, di dalam ruangan atau di kamar, ya, ada beberapa hal yang perlu kita menjadi fokus atau menjadi perhatian. Misalkan kamar
lampunya kurang terang, mestinya bisa belajar untuk 4 orang dengan lampu yang terpisah-pisah kanan kiri gitu, misalkan dalam satu ruangan ada lampu yang mati, mereka jadi kumpul jadi satu, dempet-dempet begitu. Kita kok orang dan sebagainya. Nah, ini mohon manajemen, pimpinan, urusan rumah tangga misalkan, fasilitas kamar, fasilitas asrama mohon dipenuhi, dilengkapi. Sehingga anak-anak bisa belajar dengan nyaman dan tidak terlalu bergerombol menjadi satu. Yang kedua, adik-adik kita para taruna-taruna itu masih bandel. Masih banyak yang tidak pakai masker. Ini petan tanpa jarak nggak pakai masker. Kita kan nggak ngerti si A itu sehat atau tidak, si B itu sehat atau tidak. Tetap jaga jarak, patuhi protokol kesehatan. Ya, mungkin saat mau tidur adalah karena jaraknya sudah dipisah tempat tidurnya dan sebagainya. Kemudian yang lain juga seperti pengantar makanan dan sebagainya. Di PPIC sambil contoh tadi malam sudah diasramakan, tidur di situ. Namun fasilitas kamar itu juga kurang memadai. Ini saya kira juga untuk UPT-UPT yang lainnya untuk diperhatikan. Sehingga bagi petugas yang mengantar makanan, yang menyajikan makanan pun selalu dalam kondisi sehat, bisa mematuhi protokol kesehatan sesuai dengan ketentuan yang ada. Bahkan ada kamar di antara mereka juga lampunya tidak ada dan sebagainya, mati lampunya. Nah, bagaimana mau menerapkan protokol kesehatan dengan baik? Ini saya kira untuk semua belum tempat lain. Pasti kita akan datang ke sana juga Pak Sesbadan dan mungkin para kapus. Karena ini sudah tidak main-main lagi, Bapak Menteri sangat konsen terhadap kondisi taruna. Di dalam WA grup pimpinan pun Pak Menteri selalu menyatakan bahwa di BPSDM itu adalah yang terpapar paling banyak. Langkah-langkah apa yang telah dilakukan? Kemarin juga sudah diberikan justifikasi oleh Bapak Sesban. Namun demikian, hanya pimpinan masih mengendaki lebih dari itu. Untuk itu sekali lagi, ini harus informasi petunjuk operasional yang Bapak Ibu bikin, yang sudah disempurnakan kemarin ini harus membumi sampai dengan para taruna dan taruni. Adik-adikku yang hadir di sini, ini adalah sebagai duta yang nanti bisa menyampaikan kepada seluruh teman-temannya yang ada di dalam kampus. Nanti mohon tadi Pak Sesbadan sudah mencatat nama-nama taruna yang hadir itu bisa menginformasikan kepada yang lain yang tidak bisa hadir. Mungkin karena masih ujian, masih praktek dan sebagainya. Ini penting. Demikian juga untuk pengasuh. Ini informasi yang kami dapatkan juga dari Pak Sesban. Pengasuh juga belum paham. Masih belum serius menangani COVID di kampus masing-masing saat melakukan pengawasan, melakukan penjagaan, saat piket dan sebagainya. Ini sekali lagi mohon SOP dibikin, disosialisasikan oleh para KUPT, segera disosialisasikan kepada seluruh sivitas akademika, baik itu kepada pegawai, kepada pengasuh, kepada dosen, kepada instruktur, dan seluruh taruna yang ada di dalam kampus. Nanti kami perlu mendapatkan laporan dengan Pak Sesbadan, harus dapat informasi, sehingga kami bisa memberikan justifikasi, bisa memberikan jawaban apabila Pak Menteri sewaktu-waktu nanya kepada kami. Dan ini mohon disampaikan secara terbuka, tidak ada hal yang ditutup-tutupi. Permasalahannya adalah Bapak Menteri bukan hanya mendapatkan informasi dari kita secara berjenjang, bukan hanya dari UPT ke Pak Kapusnya, Pak Kapus ke Pak Sesban, ke Pak PLTK Badan. Tapi Pak Menteri dapat informasi dari masyarakat. Pak Menteri dapat informasi dari orang tua taruna. Pak Menteri dapat informasi dari orang-orang lain yang beliau percayakan. Atau bahkan beliau mungkin nyuruh orang yang kita tidak tahu. Siapa yang diperintahkan beliau ke kampus-kampus. Ini yang perlu menjadi kewaspadaan kita. Jangan sampai salah data, salah informasi. Sehingga yang kita laporkan kepada pimpinan adalah bias. Beliau nantinya tidak akan percaya dengan kita, justru percaya kepada orang-orang di luar.
Nah, untuk itu masing-masing UPT harus berkoordinasi dengan baik, dengan soliditas di dalam kampus harus dijaga. Jangan sampai ada informasi-informasi keluar orang yang bukan berkompeten atau memberikan informasi kepada masyarakat. Ini berbahaya. Tunjuk PIC-nya siapa yang akan menjadi jubirnya atau yang akan menyampaikan semua informasi itu, jadi terpusat informasinya, tidak pecah-pecah dan tidak bias, dan orang yang berkompeten lah yang akan memberikan informasi kepada pimpinan. Selain itu, aktivitas akademika tentang SOP yang telah kita susun, yang kedua mohon ini diimplementasikan secara konsisten kepada seluruh sivitas akademika. Dilakukan pengawasan secara ketat, baik itu pada tingkat manajemen maupun diperintahkan kepada pengasuh untuk mengawasi semua komponen, semua warga yang ada di dalam kampus itu tanpa kecuali. Dan nanti apabila ada yang tidak patuh atau melanggar di dalam kampus siapapun, baik taruna atau bahkan mungkin pengasuhnya sendiri atau pegawai, mohon ini diberikan teguran dan diberikan sanksi. Jika perlu dilaporkan kepada pimpinan melalui Pak Sesbadan. Kenapa ini dilanggar, kenapa tidak patuh dan sebagainya. Ini sekali lagi, ini adalah masalah yang serius, dan sesuai informasi dari Pak Inspektur Jenderal kemarin saat rapi menyampaikan bahwa COVID ini puncaknya adalah akhir Februari sampai dengan awal Maret. Ini harus kita jaga, harus kita kendalikan di lingkungan BPSDM, sehingga tidak akan menambah jumlah yang terpapar. Dan kita sekali lagi BPSDM adalah yang paling banyak yang terpapar di Kementerian Perhubungan. Ini jadi perhatian oleh Bapak Menhub. Itu tadi yang perlu saya sampaikan. Mohon ini dibentuk ada duta gitu ya, duta COVID nanti yang tugasnya akan mengawasi akan masing-masing barak di masing-masing ruangan untuk mengecek pegawai, dosen, instruktur, taruna kita, sehingga nanti saling mengingatkan, mungkin bergantian dibikin piket gitu duta COVID-nya. Kemudian tentunya yang terakhir, laporkan kepada pimpinan, kepada Sesbadan dan PLTK Badan apabila ada hal-hal yang sangat serius dan memang harus kita tindak lanjuti. Saya kira itu pengarahan saya, Pak Sesbadan, Bapak Ibu sekalian yang hadir ini Aruni, ya, mohon jangan bandel, patuhi protokol kesehatan dengan baik, patuhi SOP yang telah disusun di kampus kita masing-masing, sehingga nanti akan bisa berjalan dengan baik, akan bisa mengendalikan COVID-19 ini, dan insya Allah kita semuanya akan selamat dari wabah atau musibah COVID-19. Demikian Pak Sesbadan, mohon secara detail Bapak sampaikan, karena saya juga harus mempersiapkan rapim terkait dengan SBSN di beberapa kampus dengan Pak Menhub. Terima kasih. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Terima kasih. Salam prestasi. Selamat siang, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak PLTK Badan. Mohon izin kami melanjutkan Bapak. Terima kasih atas arahan-arahan dari Bapak PLTK Badan. Arahan-arahan Bapak sudah kami catat dan akan kami cantumkan dalam surat yang nanti akan kami sebarkan Bapak ke setiap UPT. Insya Allah hari ini juga akan kami proses Bapak untuk suratnya. Mungkin selanjutnya kita akan menginjak ke acara inti, yaitu sosialisasi yang atas sumber BM kepada Bu Dr. Dewi untuk tempat dan waktu kami persilakan.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam Ya, selamat siang, salam sehat untuk Bapak Ibu semua. Yang saya hormati PLT Kepala BPSDM Perhubungan, Sekretaris BPSDM Perhubungan, para Kapus dan Kepala UPT serta pejabat terkait, juga pengasuh dan adik-adik taruna-taruni yang ada di lingkungan BPSDM. Jadi ini Siap. ya, terima kasih Pak, sepakat banget ini ya. Jadi ini kalau kita lihat kemarin kasus COVID terutama varian Omikron ini memang luar biasa. Saya izin share screen juga ini di sini. Ini kita lihat data terbaru tanggal 13 Februari ini peningkatannya bisa sampai 41.000 dalam rata-rata 7 hari gitu. Ini dan ini konsisten ya, Pak? belum muncul, Bu. Belum muncul ya, Pak? Maaf. Ya. Sebentar. Ya. Kamera aja deh. Udah, saya. Sudah bisa masuk belum ya ini gambarnya? Sudah ya? Belum, Bu. Siap, belum, Bu. Belum masuk ya? Belum. Saya mau izin belum masuk, Bu. Iya, sebentar. Ini. Berarti mana? Ini. Siap sudah, Bu. Mohon izin, siap sudah, Bu. Di slideshow mungkin, Bu. Klik. Sudah masuk ini ya? Hilang lagi, Bu. Belum, Bu. Bu, hilang. Hilang lagi, Bu. Dibuka. Hilang lagi, Bu. Hilang lagi, Bu. Sudah ini ya? Ya, sudah, Bu. Mungkin di slideshow ya, Bu. Izin, siap sudah, Bu. Siap ya. Siap sudah, Bu. Kita masukkan data terbaru tertanggal 13 Februari ini ya. Ini jumlahnya konstan. Jadi setiap 7 hari ini ada sekitar 40-an ribu ke atas gitu. Jadi kalau lihat kasusnya ini penyebarannya luar biasa. Kasus Omikron ini. Jadi memang betul di beberapa negara di Eropa itu memang sudah memutuskan untuk tidak memakai istilah pandemi lagi karena kasusnya yang luar biasa dan hampir seperti gejala flu gitu ya yang saat ini kita temukan gitu. Nah, masalahnya tidak hanya kasus Omikron saja ternyata yang masih bertebaran. Jadi info data dari teman-teman medis kami ini yang kami ikuti semuanya gitu ya, baik webinar terbaru atau info data terbaru, ini kasus Delta pun masih banyak gitu, dan ini yang perlu dikhawatirkan. Jadi harus hati-hati. Saya mohon izin sekali untuk para pimpinan, terutama untuk pengasuh yang langsung berhubungan dengan adik-adik taruna dan taruni. Ini adik-adik taruna dan taruni ini kan dalam usia yang masih sangat muda gitu, jadi mereka memang fit gitu, tapi belum tentu dengan jadi adik-adik ini malah menularkan gitu, jadi mereka berpotensi untuk menjadi karier atau menularkan buat yang lain. Itu yang perlu diwaspadai gitu ya. Jadi memang nomor satu yang perlu diperhatikan adalah resiko penularan untuk varian Omikron ini yang luar biasa sangat cepat gitu. Nah, kemudian gejala tiap orang ini berbeda-beda, jadi belum tentu misalkan si A hanya batuk pilek, yang B belum tentu juga batuk pilek, mungkin ada mual, muntah, atau sakit perut, itu juga masih banyak yang kita temukan gitu. Tapi untungnya untuk varian Omikron yang terbaru sekarang ini hanya ada di saluran pernafasan bagian atas, jadi makanya kebanyakan gejalanya hampir sama seperti flu gitu. Cuman ya karena varian Delta masih beredar, ini yang perlu harus kita
waspadai. Izin dokter, kalau bisa Ya. di slideshow biar kelihatan besar. Siap. Ya. Sebentar, ini pakai komputer kantor jadinya. Nah, ya ini udah jelas ya. Dokter Cici. Sudah Bu, jelas. Oke, siap ya, mohon maaf. Nah, ini yang pasti udah pada tahu semua pasti. Gimana sih cara pencegahannya? Udah pasti pakai masker, menjaga jarak fisik, ventilasi, ruangan itu juga harus diperhatikan. Menghindari mencuci tangan dan tracing bagi untuk yang kontak erat. Ini sebenarnya semua udah pada tahu. Cuman yang jadi masalah adalah kesadaran sama disiplin. Ini yang perlu kita tumbuhkan, terutama untuk adik-adik taruna-taruni gitu, karena mereka yang istilahnya tadi seperti arahan Bapak PLT kepala badan ya, masih ada yang berkerumun, masih ada yang nggak pakai masker gitu. Jadi kalau mungkin nanti sudah ditunjuk duta untuk penanggulangan COVID ini yang dari taruna-taruni mungkin bisa diminimalisir gitu ya. Jadi memang nomor satu harus disiplin dan kesadaran. Mungkin bisa juga tadi dengan tadi ada reward and punishment gitu. Gimana sih kalau misalkan nggak mentaati, atau gimana sih kalau misalkan sudah menjalani, apakah ada rewardnya gitu. Mungkin adik-adik taruna kan seneng nih kalau misalkan dapat rewardnya seperti apa gitu, dan juga jangan segan-segan untuk memberikan sanksi gitu, karena memang ini cepet banget nularnya. Jadi saya beberapa kali pegang pasien itu walaupun sudah kita isolasi, kontak dalam jangka waktu 12 jam itu sudah bisa menularkan satu rumah. Yang lainnya sehat-sehat aja, tapi ternyata di dalam rumah itu ada lansia. Tanpa disadari akhirnya saturasi oksigennya turun. Nah, itu mengalami perburukan. Nah, itu yang mesti diwaspadai. Tapi kalau di asrama kan enggak. Tapi kan kita mesti juga jaga-jaga untuk pegawai atau orang-orang lain yang kontak dengan adik-adik ini gitu ya. Ini yang perlu diwaspadai. Dan juga mesti harus waspada untuk taruna-taruni yang memiliki komorbid itu kayaknya. Nah, ini untuk anjuran penggunaan masker memang paling baik saat ini kita menggunakan masker N95 atau KN95, itu yang dianjurkan. Kalau masker sen lebih rendah, masker bedah 66% resikonya lebih rendah. Dan tertinggi adalah dengan N95 atau KN95 untuk saat ini. Nah, ini apa sih yang harus kita lakukan gelombang ketiga ini agar bisa dicegah? Sebenarnya gelombang ketiga ini udah terjadi gitu, yang sekarang harus kita waspadai ya, supaya tidak bertambah angkanya gitu, dengan cara tadi kesadaran dan disiplin untuk menerapkan protokol kesehatan. Nah, untuk ini juga penetapan kasus terkonfirmasi positif ini memang tiap-tiap daerah berbeda-beda. Jadi kalau di Kemenkes itu kita bagi wilayahnya berdasarkan kriteria wilayah A, B, dan C. Misalkan kalau di kota itu kita tetap pakai PCR. Tapi kalau untuk di kabupaten atau yang jauh dari perkotaan kita pakai dengan antigen. Nah, apabila salah satunya menunjukkan hasil yang positif atau belum periksa tapi sudah ada riwayat kontak dan menunjukkan ini ya, gejala ini 3 atau lebih ini sih biasanya sudah dipastikan yang bersangkutan terinfeksi dengan corona. Nah, ini apa aja nih kalau sudah kena COVID nih, terus kita mau ngapain gitu? Ada 2 kemungkinannya, ada yang tanpa gejala, ada yang dengan bergejala. Nah, ini kalau pada usia muda memang kebanyakan ini tanpa gejala atau gejala ringan. Atau sekarang kita kenal istilahnya di medis itu self-limiting disease. Jadi diobati dengan obat-obatan yang meningkatkan imunitas, itu kemungkinan tetap perbaikan. Nah, harus waspada untuk orang-orang yang dengan komorbid, dengan usia lanjut, itu yang mesti harus kita waspadai. Terutama ini, saturasi oksigen apabila kurang dari 94%. Saya sih
Kalau bisa saran mungkin nanti untuk duta anti corona yang mungkin bisa dibawakan oximeter ya untuk mengukur saturasi oksigen ya. Jadi ada beberapa kasus gitu memang tidak menimbulkan gejala sesak, tapi saturasi oksigennya ternyata makin lama makin turun. Itu yang kita kenal dengan happy hipoksia. Nah, ini isolasi mandiri, betul bisa kita lakukan isolasi mandiri, cuma saat ini kita lakukan isolasi mandiri terpusat dari Fasiankes domisili. Boleh isolasi mandiri selama tidak ada lansia, selama tidak ada bayi, selama tidak ada orang dengan penyakit imunokompromis ya, jadi seperti lupus, seperti keganasan itu yang harus diwaspadai gitu. Jadi sebenarnya di Kemenkes sendiri dan Dinas Kesehatan juga sudah menganjurkan karena ini angkanya besar sekali, jadi memang bisa melakukan isolasi mandiri di rumah, bahkan dengan rumah yang terbatas pun juga bisa, tapi harus diperhatikan tata caranya, itu yang nanti perlu edukasi lebih lanjut. Nah, kenapa sih kita butuh isolasi mandiri? Jadi isolasi mandiri ini dibutuhkan untuk memutus mata rantai penularan, karena kalau nggak kita lakukan isolasi mandiri, ini proses penularan akan terjadi, nggak akan pernah putus. Jadi seperti gelang aja, muter terus gitu. Nah, yang perlu diperhatikan yaitu pada saat ini ya, ini untuk mungkin ini juga untuk adik-adik yang isolasi mandiri di kamar gitu ya. Jadi apabila ada yang melakukan isolasi mandiri, ini harus ada satu orang yang sehat tanpa gangguan kesehatan ya untuk merawat pasien. Karena beberapa memang pasti di awal-awal hari pertama sampai hari ke-3 itu pasti keluhan keluar semua, entah itu demam, entah itu nyeri otot, entah itu sefalgia atau sakit kepala gitu yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak bisa beraktivitas. Jadi ini gunanya nanti untuk memandu, entah itu untuk membantu menyiapkan makannya, memisahkan pakaiannya, untuk membantu menyiapkan obat-obatannya, atau untuk membantu mengingatkan yang bersangkutan untuk memeriksa saturasi oksigen gitu. Nah, ini untuk berapa lama kita memerlukan isolasi mandiri. Jadi ini kalau tanpa gejala ini membutuhkan waktu 10 hari, apabila disertai gejala ringan 10 hari ditambah dengan 3 hari bebas gejala. Nah, apabila ini kontak erat ini ya, ini 14 hari ya, terhitung dengan kontak terkonfirmasi COVID. Nah, untuk saat ini sudah tidak disarankan lagi untuk PCR ulang, kecuali mungkin kalau ketentuan kantor berbeda-beda ya. Jadi kalau untuk ketentuan dari Kemenkes memang sudah tidak disarankan lagi untuk pemeriksaan PCR di akhir isolasi mandiri. Nah, ini untuk kegiatan harian apabila melakukan isolasi mandiri, ini sudah pasti ini ventilasinya, terus kita juga harus berjemur, menerapkan protokol kesehatan, kemudian olahraga ya, makan bergizi, dan ini perlu diperhatikan juga untuk orang-orang yang memiliki penyakit bawaan seperti kencing manis ya, diabetes mellitus, baiknya mengurangi konsumsi karbohidrat tinggi seperti tepung-tepungan itu ya, jadi perbanyak dengan makanan yang protein tinggi karena untuk menaikkan imunitas. Nah, ini untuk kegiatan harian yang dipisahkan cucian kotor, bersihkan kamar, cuci alat makan sendiri, periksa suhu tubuh dan saturasi oksigen. Nah, ini obat yang sekarang ini yang dianjurkan ya, ini ada vitamin C, vitamin D, terus lanjutkan dengan minum obat sesuai kondisi. Misalkan kalau ada demam, kita bisa tambah dengan obat demam, ada batuk pilek, kita tambahkan dengan obat batuk pilek. Jadi pemberian antibiotik dan pemberian antivirus saat ini sudah banyak berbeda dibandingkan pertama kali awal penemuan kasus COVID, baik itu varian Alpha maupun Delta. Ini untuk lingkungan kamar, untuk tempat isolasi, ini perhatikan ventilasi, cahaya dan udara yang baik, membuka jendela kamar ya, dan bersihkan kamar harus setiap hari nih adik-adik semuanya.
Jadi nggak boleh jorok di dalam kamar. Perhatikan sampah, perhatikan kebersihan tempat tidur, bahkan baju yang kita pakai itu juga harus kita perhatikan. Mandi harus 2 kali sehari, jadi higienitasnya juga harus ini ekstra gitu ya. Nah ini jangan lupa cuman badannya aja gitu, jadi harus juga dibantu dengan mentalnya. Nah ini kesimpulannya, walaupun sudah mendapatkan vaksinasi, tapi penularan nggak berhenti sampai situ aja. Jadi kemarin kita pada waktu vaksinasi booster ya, banyak beberapa pegawai yang melakukan vaksinasi setelah vaksinasinya positif. Jadi itu kemungkinannya bukan dari si vaksin. Jadi begitu vaksin masuk ke dalam tubuh kita, itu pasti tubuh kita, daya tahan tubuhnya turun dulu. Karena dimasukkan istilahnya, dikenalin nih sama si virus walaupun udah tidak dalam kondisi hidup gitu ya, dikenalin, jadi dia membentuk kekebalan tubuh. Jadi kemungkinan lebih rentan tertular. Makanya disarankan untuk orang-orang yang setelah vaksinasi, kalau bisa di rumah, jangan kemana-mana. Protokol kesehatannya harus ekstra. Ditambah dengan obat-obatan untuk suplemen juga bagus gitu. Nah ini berikutnya adalah menerapkan pola hidup new normal. Itu pentingnya kesadaran dan disiplin ya. Terus kemudian ada varian yang lainnya, ini jangan sampai kita lupa nih. Di kita belum tentu di orang lain sama gejalanya. Bisa jadi di kita enteng, di orang lain bisa sampai sesak nafas. Atau bahkan bisa masuk ICU gitu ya. Itu yang perlu kita waspadai. Jangan sampai kita yang malah merugikan orang lain gitu. Ini pentingnya isolasi mandiri untuk memutus mata rantai penularan. Bapak Ibu dan teman-teman semua, adik-adik semua juga jangan khawatir, begitu merasakan keluhan kesehatan harus melaporkan diri. Jangan merasa enak aja badannya tapi sebenarnya bisa menularkan buat orang lain. Lapor kepada temannya atau kepada pengasuh atau kepada dosennya atau siapapun gitu ya, saya nggak enak badan. Jadi langsung melakukan karantina istilahnya kalau belum melakukan pemeriksaan antigen atau PCR. Nah, yang terakhir jangan lupa berdoa, semoga kita selalu sehat semuanya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Dokter Dewi atas paparannya yang disampaikan tadi. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan Dokter Dewi tadi memperkaya lagi ilmu kita terkait dengan COVID ini ya. Karena memang seperti yang kita lihat di berita-berita, memang perkembangan COVID ini semakin hari memang semakin meningkat. Tapi mudah-mudahan ke depannya setelah kita mengetahui bagaimana cara kita menghindari atau mencegah penyebaran COVID ini, angka COVID-19 ini dapat menurun. Mungkin selanjutnya mohon izin Bapak Kapusbang, para direktur, Bapak dan Ibu hadir, serta pelatih, pengasuh, serta para taruna-taruni, jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan, mungkin kita akan beranjak ke sesi diskusi. Mungkin untuk pertanyaan pertama, dimulai dari matra darat dulu ya, masing-masing matra kita berikan kesempatan untuk 3 pertanyaan. Dimulai dari matra darat, dipersilakan. Dari STTD, PPI Madiun, Poltrada Bali, Poltran SDP Palembang, mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait dengan yang telah dipaparkan oleh Bu Dr. Tadi saya boleh menambahkan. Siapa Pak? Ya, jadi teman-teman sekalian, taruna yang saya hormati, yang saya cintai dan inti adalah ketika kami lakukan sidak,
itu ternyata taruna masih sama-sama main ke kamarnya taruna yang lain, nggak pakai masker dan sebagainya. Itu intinya itu. Satu. Jadi seolah-olah menggunakan masker itu adalah di luar barak. Di dalam barak sudah bebas, justru itu yang menjadi problem besar. Jadi tadi kita lihat paparannya. Apa sih yang harus kita lakukan? Ketika taruna itu positif, itu yang rame itu bukan tarunanya, orang tuanya yang rame. Orang tua kalian itu yang rame, WA kemana-mana, seolah dunia itu mau kiamat. Nah, kalian sendiri banyak yang tidak prokes. Nah, sehingga dalam pertemuan ini, ya, tadi disampaikan materi dan sebagainya, paparnya di-share karena ada yang minta. Nah, tidak ada cara lain kita itu yang pertama menggunakan masker. Di dalam kamar, kalau satu kamar isinya 4, 3, tetap harus pakai masker. Kecuali tidur ya. Yang kedua adalah menjaga jarak fisik. Makan misalnya. Makan semuanya buka masker. Jaraknya nggak sampai 1 meter, harusnya bergantian. Sehingga tidak semuanya membuka mulut. Problemnya adalah Omikron itu cepat menular dan Omikron itu tanpa gejala, hampir dikatakan gejalanya itu sangat ringan. Sehingga kita sendiri itu tidak tahu apakah kita ini kena Omikron atau enggak. Proteksi yang paling bagus adalah kita menggunakan masker itu sehingga tidak menulari orang lain. Kita ini kejam kalau sampai nggak pakai masker. Artikan kalau kita nggak mau prokes. Kemudian berkerumun, ini disidak oleh Pak PLT. Masih main ke kamarnya orang lain. Jam 10 harusnya tidur, masih internetnya sudah, wifi-nya sudah dimatikan, masih pakai wifi yang model lain lagi. Nah, berkerumun ini yang sangat kita hindari. Ya. Mohon maaf, pengasuh harus tahu ini. Jadi kita ini tidak pada level eselon 1, eselon 2 berbusa-busa bicara, tapi di lapangan prakteknya tidak dilakukan. SOP-nya itu bohong besar, hanya semua tertulis di grup saja. Ya, ini perhatian keras buat kita semua. Gitu loh. Nah, termasuk bagaimana mencuci tangan dan sebagainya, itu juga harus menjadi kebiasaan. Sekarang itu hanya itu yang bisa dilakukan. Dan apa yang kita bisa lakukan supaya itu tidak meledak di kampus? Pertanyaan karena begitu pola pikirnya, malah minta pesiar. Artinya Pak Tana sendiri juga nggak paham betul apa itu Omikron tuh. Jangan dipisah. Omikron itu bukan Omikron. Omikron itu jadi satu, Omikron bukan Om. Nah, aneh. Ketika dengan Pak Menteri, tarunanya minta pesiar. Saya nggak habis pikir taruna. Pola tarunanya kayak apa ini kok sampai dia minta pesiar? Itu caranya adalah jaga protokol kesehatan. Ya. Yang kedua, jaga dan tingkatkan imunitas. Saya minta kepada para direktur, kalau makannya kurang silahkan buka night order. Minta itu kantinnya mengirimkan makanan ke kamar masing-masing, bukan ke kantin, bukan. Tetapi tetap dikirim ke kamar. Ya. Kemudian yang kedua, tentu taruna ini harus jadi agen edukasi untuk teman-temannya yang lain, termasuk untuk keluarga dan lingkungannya. Kasih tahu kalau di rumah itu harus jaga jarak, prokes dan sebagainya. Jangan malah memprovokator orang tuanya supaya dipulangkan. Ini jelek ini, saya terus terang aja. Saya beberapa kali dapat WA dari orang tua. Ibu sanggup tak ngawasi anaknya di rumah saja? Jadi ini tadi saya sampaikan
Ya, jadilah agen edukasi. Nah, to-do list-nya tadi sudah disampaikan tuh. Kamarnya ber-AC ruangannya, itu tetap harus dibuka jendelanya untuk dilakukan ventilasi. Ya, yang kamarnya ber-AC. Kemudian kalau yang lainnya saya rasa tadi sudah dijelaskan. Yang sekarang paling penting adalah mohon untuk tidak keluyuran ke kamarnya temannya yang lain. 1. Di dalam kamar pakai masker. 2. Pengasuh mohon diawasi, tegur kalau enggak prokes. Ya. Pengasuhnya juga harus kasih contoh pakai prokes. Ya, jadi kita sebagai teladan juga harus memberikan contoh kepada taruna. Nah, saya minta ya, langsung dimutasikan. Silakan taruna dengan grup tarunanya share PowerPoint ini yang tadi disampaikan, ataupun langsung dilakukan Zoom juga Zoom antar satu kelas sendiri masing-masing dan sebagainya. Nah, ini yang menjadi penting sekali. Kalau ada pertanyaan, Pak, Omikron gini-gini, terlalu banyak nonton YouTube, bahkan adanya COVID, saya terus terang saja survei beberapa taruna itu nggak percaya adanya COVID, jadi dia santai saja, saya nggak habis pikir. Kalau dia sakit, kemudian dia nularin yang lain gimana? Ya, bahwa COVID-19 adalah rekayasa dan sebagainya, itu masih banyak taruna yang punya pola pikir seperti itu. Apakah ini dari sekolahnya atau enggak, dari pengasuhnya atau enggak? Saya pikir bahwa ini adalah konspirasi dan sebagainya. Jadi sekali lagi mohon, kita punya tanggung jawab masing-masing. Saya di pusat, Bapak Ibu di daerah, di sekolah, pada level pengasuh, dan juga taruna punya tanggung jawab. Ya, tanggung jawab tidak hanya pada dirinya sendiri, tetapi juga dengan sekolahnya, untuk benar-benar kita kawal supaya COVID-19 Omikron ini tidak menular di kampus. Beberapa hal SOP-nya para sekolah sudah disampaikan kepada saya. Nah, saya malam ini sosialisasikan SOP tersebut kepada taruna dan pengasuh serta pegawai. Ya, serta pegawai diberikan sosialisasi. Mulai hari ini diberikan sosialisasi. Jadi akan dilaporkan sosialisasi tersebut secara tertulis untuk kita laporkan kembali kepada Pak Menteri selaku pimpinan di Kementerian Perhubungan. Mungkin itu, Pak. Jadi kalau kita tanya jawab, saya rasa sudah ada tim dokter juga yang nanti bisa menjawab. Silahkan, tim dokter juga aktif di kampusnya masing-masing. Tim pengasuh juga saya minta dibuat kelompok Kapus Bang Tarsih, Mas Hadi segera dibentuk kelompoknya itu. Ini juga dalam rangka untuk saling mengingatkan dan sosialisasi. Terima kasih, Mas Hadi. Ya, Bapak, terima kasih atas arahan Bapak. Mohon izin Bapak, kita lanjutkan ke diskusi atau silakan, 5 menit aja. Baik, Bapak. Saya rasa intinya sudah disampaikan kepada taruna dan pengasuh serta pejabatnya. Oh, baik Bapak. Ya, izin Bapak dan Ibu, mungkin apa yang menjadi arahan dari Bapak ke Badan dan Bapak Sekretaris Badan, mungkin mari kita jadikan sama-sama dijadikan patokan ya Bapak Ibu dalam melaksanakan pola kehidupan baru di perguruan tinggi, dengan harapan bahwa kanan baru ini risiko di lingkungan kampus. Mungkin selanjutnya jika ada 1 atau 2 pertanyaan dari Bapak dan Ibu atau para taruna dan taruna. Jika tidak ada mungkin dari Matra Laut dan Udara. Mas, dari Matra Laut, Mas. Siap Bapak. Silakan Bapak.
Izin Pak Sesban, Pak PLT. Mungkin bukan saya alamatkan kepada Pak Sesban dan Pak PLT, ada beberapa yang saya alamatkan kepada Bu Dokter ya. Yang pertama barangkali gini, para UPT, saya yakin sudah punya, tapi itu harus tinggi, harus kuat dan konsisten melaksanakan kontrol yang ketat terhadap taruna dan pengasuh termasuk pegawai. Dulu waktu saya masih di sana di UPT, saya sering bilang sama Pak Bu Puket, beri punishment kepada taruna yang tidak pakai masker. Tapi yang hebat memang belum pernah saya dengar ada taruna yang melanggar tidak diberi punishment, itu nggak pernah. Jadi ini akan nggak pakai masker. Pertibtar internal kampus itu harus menyesuaikan dengan new normal. Ini saya minta betul ini untuk khusus matra laut ya. Kemudian saya mengulangi seperti yang dikatakan tadi Pak PLT dan Pak Sesban bahwa sidak itu dilaksanakan. Jangan ada teman-teman ini yang merasa gimana gitu kalau ada sidak dari Pusban Laut. Daripada informasi ini data ke Pak Menteri atau Pak PLT atau Pak Sesban dari luar, lebih baik kami yang menyampaikan seperti ini kondisinya. Teman-teman harus berubah, harus tegas gitu loh. Nah. Kemudian para direktur atau Pak Ketua harus cerewet memang mengingatkan taruna dan menegur taruna. Yang tidak tidur jam 10 udah punishment. Ini penting sekali nih. Banyak Pak yang terjadi seperti itu dan terus terang saya katakan di Pusban Laut ini saya sudah menyusun di sini tim untuk lakukan sidak. Saya minta teman-teman itu tidak ada pemikiran lain kalau kita lakukan sidak karena ini perintah dari pimpinan paling atas. Kita tadi sudah sampaikan didengar sama-sama PPLT, malu kalau Pak Menteri itu dengar informasi seperti ini. Dan saya yakin itu ada sumber informasinya. Cuma kita tidak tahu siapa. Itu teman-teman. Ya. Lalu kemudian barangkali ini pertanyaan saya alamatkan kepada Bu Dokter Dewi. Yang pertama barangkali apakah perlu Bu Dokter menyiapkan air minum yang hangat di pagi hari? Ini sangat biasanya saya minum air hangat pagi-pagi itu enak sekali tenggorokan gitu loh. Nah ini mungkin barangkali beberapa UPT mungkin tidak ada karena apalagi sekarang kan nasinya kotak gitu loh. Nasinya itu aqua yang tidak hangat. Dulu kalau ada air apa namanya teh manis yang hangat gitu loh. Pertanyaan ini makanan yang bergizi. Mungkin ya Bu Dokter ya bisa lihat ya seperti apa gitu loh. Karena ini tiap-tiap UPT berbeda makanannya ini, apa namanya, tingkatan gizi makanannya gitu loh. Nah, kemudian teman-teman, ini benar-benar apa namanya, harus menyuplai vitamin C dan D seperti rekomendasi tadi Bu Dokter. Ini, kalau enggak terus timbul itu, teman-teman itu, anak-anak kita itu, taruna-taruna kita itu terserang dengan COVID Omikron. Jadi itu saja kira-kira dari saya Pak Siswa. Mohon maaf. Terima kasih Pak seluruhnya teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kapus Bang Laut. Mungkin Dokter Dewi bisa langsung dijawab atas pertanyaan dari Pak Kapus Bang Laut. Terima kasih Bapak Kapus Bang Laut. Saya mohon izin menjawab. Jadi gini Bapak, ini untuk COVID ini kan termasuk jenis baru, jadi penelitiannya pun juga masih berlangsung sampai sekarang. Bahkan yang Omikron ini ternyata ada tipe beda-beda gitu. Ada BA1, BA2, sampai BA3 gitu, jenis Omikronnya gitu. Jadi memang betul untuk air putih hangat memang dari beberapa penelitian memang meredakan sore throat gitu ya Pak. Jadi tenggorokan yang rasanya nggak enak itu jadi lebih enak karena pembuluh darahnya melebar, betul, ya. Tapi untuk penelitian lebih lanjut, apakah ini ada bukti klinis atau tidak, ini sampai sekarang
masih diteliti gitu Pak. Tapi memang kalau dari studi kasus dari per pasien itu memang rata-rata ini bikin enak tenggorokan gitu Bapak. Jadi diperkenankan, tidak dilarang gitu. Jadi mohon maaf Bu Dokter, Pak Ses, mungkin ada rekomendasi ya agar seluruh UPT menyiapkan fasilitas untuk air hangat untuk minum gitu loh. Kira-kira gitu Dok. Oleh itu juga mungkin sambil adik-adik taruna ini juga mungkin dilarang untuk jajan di luar ya Bapak mungkin ya, karena khawatirnya kan beli apa gitu kan juga itu pengaruh juga ya dengan kondisi tubuh nanti, itu juga jadi pengaruh gitu loh Bapak. Jadi takutnya malah memperburuk gitu. Siap Bapak. Nah untuk yang kedua, untuk makanan bergizi memang ini kita sarankan untuk tinggi protein Bapak. Jadi kebanyakan betul. Kebanyakan bakteri dan virus ini senang sekali dengan gula. Jadi gula ini bisa kita dapat dari karbohidrat sederhana Pak. Termasuk itu nasi putih, terigu-teriguan, atau produk-produk yang sudah melalui proses masak yang berulang-ulang Pak, kayak model kornet atau apa gitu, itu juga tidak dianjurkan gitu Bapak. Jadi baiknya memang protein tinggi, entah itu ayam, daging, atau ikan, atau bahkan tempe tahu juga oke Bapak. Pak. Karena rata-rata orang-orang dengan diabetes ini recovery-nya ini lebih lama Bapak, terutama yang tidak terkontrol. Itu aja Bapak, terima kasih. Dok, satu lagi Dok. Siap Bapak. Ini rekomendasi pemberian vitamin C dan D harus ya Bu ya, kalau bisa Dok ya? Ya, karena untuk meningkatkan daya tahan tubuh ya Bapak. Ya. Itu memang kita jadikan acuan Bapak sekarang ini untuk kita harus ada zinc Bapak. Bukan hanya terhadap yang positif, tapi juga yang masih. Iya. Makasih Dok. Makasih Pak Ses. Baik, terima kasih. Saya sudah buat grupnya untuk dokter. Jadi mulai kemarin kita gerak, nanti dokter-dokter di UPT itu sudah harus mulai maksimal lagi. Jadi harus betul-betul ngecek makanannya, ngecek obat, ngecek vitamin dan sebagainya. Nanti mohon nih jadi perhatian teman-teman di UPT ya, para pejabatnya dokter untuk betul-betul dilibatkan dalam penanganan ini. Baik, silakan Mas Hadi. Boleh Mas Esban? Ya, silakan. Ya, terima kasih Mas Esban. Ini terkait masalah boleh Mas Esban ya? Silakan Pak Kapus. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Ini sharing aja untuk Dokter Dewi yang baik hati dan selalu ramah. Jadi pengalaman kami di Pusbang Aparatur, Dok. Akhir ini 2 hari terakhir ini lonjakannya agak ada penambahan. Tapi mungkin sharing aja yang terpenting itu Dok, di antaranya. Karena Omikron ini sangat cepat sekali tracing, Dok. Jadi kalau begitu dia kena, langsung tracing dibiayai oleh pemerintah, oleh masing-masing kepala UPT-nya. Begitu dia kena, itu cepat sekali penularannya. Baik yang di rumah maupun di kantor. Ini pengalaman ya. Jadi begitu mereka ketemu siapa, kemungkinan besar dia kena positif juga. Karena Omikron ini saya lihat sangat-sangat cepat, beda dengan Delta. Jadi mungkin Dok, itu sharing kami ya, karena pengalaman kami Pusbang Aparatur, begitu warga di sharing, di tracing kena, teman-teman yang ketemu kena. Jadi itu segera diputuskan aja untuk tracing dibiayai oleh pemerintah. Kalau kita mengandalkan dari mereka, takutnya mereka nggak PCR, ya nggak ini ya, mencegah penularannya. Lalu yang kedua Pak Sesban, ini juga agak pengaruh juga nih Pak, memberikan kekuatan kepada teman-teman kita yang kena positif. Sebaiknya kalau begitu ada warga kita atau lingkungan kerja kita yang kena, segera kepala kantor, kepala UPT minimal hubungi dulu dia telepon langsung. Itu secara fisikis membuat kekuatan dia, Dok, Pak Sesban. Seolah dia tidak berdiri sendiri, bahwa kantor pun di belakang Anda gitu loh, pada saat Anda sakit. Dan itu, mohon maaf, kalau ditelepon itu senangnya setengah mati. Kayak ada sesuatu yang motivasi dia tuh, oh ternyata kantor juga melindungi kita gitu, nggak dilepas begitu. Setelah kepala kantornya, kepala UPT telepon, baru tim medisnya masuk. Baru obat-obatan, baru makanan, baru tracing. Nah ini salah satu kita coba di
aparatur seperti itu, mudah-mudahan sih harapannya bahwa dengan ada tracing itu lebih mendeteksi lebih seawal mungkin. Itu mungkin Dr. Dewi, Pak Ses, terima kasih. Pak Kapus Bank SDM, jadi betul sekali Pak Kapus. Begitu kena, itu penyebarannya cukup luas, masif. Nah ini Taruna yang kamarnya di bawah, jamnya tidur, keluyuran ke kamar sebelah sana, nggak pakai masker, ini yang kita takutkan masif sekali gitu. Karena dia nggak kelihatan, sampai semuanya Taruna nggak ada gejala, nggak pakai masker dan sebagainya. Ini saya minta permohonan yang sebesar-besarnya kepada pengasuh untuk betul-betul diawasi. Punishment, nggak ada masalah Pak. Saya mohon maaf saja, saya pernah dikarantina 14 hari walaupun saya sehat. Cuman kuncinya dikunci dari luar. Jadi 14 hari saya nggak bisa keluar. Cuma di kamar aja, makanan diantar, tutup lagi ke penjara gitu. Nggak apa-apa, nanti diberlakukan seperti itu kalau mau terpaksa. Nggak bisa diatasi, udah kunci dari luar. Makanan dimasukkan, habis itu kunci dari luar. Nah, supaya tidak terjadi heboh di orang tuanya dan sebagainya. Bu Dokter, masukan Pak Kapus Bank Aparatur tadi baik. Jadi yang sakit-sakit itu mohon Kepala UPT segera menghubungi, berikan bantuan secara moral karena mereka down, ada keluarganya kena, ada ibunya kena, bapaknya kena dan sebagainya. Baik, itu saya rasa ya Pak Hadi, Mas Hadi, cukup saya rasa. Kita udah bicara 1 jam lebih. Intinya sekarang saya minta adalah konsistensi pelaksanaan di lapangan, di Taruna dan di pengasuh. Begitu Mas Hadi. Siap Bapak, terima kasih kepada Pak Kapus Bank Aparatur yang tadi sudah memberikan penajaman ya Bapak terkait dengan tracing serta juga mungkin bantuan moral bagi teman-teman kita atau rekan-rekan kita yang telah baik Bapak dan Ibu, dengan berakhirnya seluruh rangkaian acara sosialisasi hari ini, izinkan kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Darat, Laut, dan Udara, Bapak PLT BPSDM, Bapak dan Ibu Direktur Politeknik Akademi serta Ketua Sekolah Tinggi, Bapak dan Ibu Wakil Direktur, Bapak dan Ibu Pengasuh, para pelatih, serta para taruna-taruni sekalian. Mudah-mudahan dengan dilaksanakan sosialisasi hari ini bisa menambah ilmu dalam melaksanakan kegiatan kita sehari-hari dengan harapan bahwa penyebaran COVID-19 ini bisa ditekan dan kita bisa melaksanakan kegiatan kita dengan normal kembali, mudah-mudahan dengan menurunnya angka COVID. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam prestasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih para Taruna. Terima kasih Pak Sesban. Terima kasih Pak. Gimana gitu